Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadikanlah kesempurnaan Bapa yang di surga sebagai model dan ukuran kesempurnaan kita. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berpuas diri atas status hidup atau apapun yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun kesempurnaan itu kita yakini, kita pun tidak boleh menjadikan kesempurnaan orang tertentu sebagai ukuran kesempurnaan hidup kita. Sebab hanya Allah lah yang dapat menjadi model kesempurnaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa sesempurna Bapa di surga apabila kita berani berpikir dan bertindak seperti Dia, berani bertindak melampaui apa yang diyakini dan dihayati oleh manusia umumnya. Manusia menganut prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan. Prinsip itu terlalu kecil untuk kehidupan seorang anak Allah. Manusia yang melakukan tindakan ketidakbaikan untuk mengimbangi kebaikan yang telah diterima bukanlah tipe manusia ideal atau sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dituntut untuk menghasilkan buah kasih yang melampaui batas apapun. Bahkan diharuskan untuk mendoakan orang yang tidak seharusnya kita doakan sebagai ungkapan kasih yang indah. Bapa kita di surga itu sempurna karena Dia memiliki kasih. Bahkan Dia sendirilah kasih itu. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa menikmati kesempurnaan dari segala sesuatu yang kita kasihi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap saling menghakimi dan saling menghukum semakin marak dalam keseharian kita. Keutuhan keluarga, komunitas, masyarakat dan negara, dan paguyuban runtuh karena sikap-sikap mau benar atau menang sendiri.
kita sering mengklaim keselamatan hanya untuk kita, untuk golongan-golongan kita, untuk gereja kita saja. Orang lain yang tidak sejalan dan tidak searah dengan kita tidak akan diselamatkan. Kiranya sikap tidak pilih-pilih yang dicontohkan Allah menjadi kritik bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menegaskan, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Marilah kita hari demi hari dalam hidup ini memilah-milah lagi perilaku hidup kita. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa, kita harus mengandalkan kasih dalam kehidupan kita, memenuhi tutur kata dan sapaan kita dengan kasih, melandasi berbagai perbuatan baik kita dengan kasih, hingga pada akhirnya kasihlah yang menang dan merajai kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi manusia sempurna seperti Engkau sendiri. Jadikanlah kami insan kasih agar kami dapat menikmati kesempurnaan kasih-Mu dan membagikannya kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.